Enak. Hei, teman-teman, sini. Saya menemukan satu jenis tanaman. Ini tanaman liar ya. Nah, ini seperti ini daunnya. Coba disaksikan baik-baik. Nah, ini banyak kegunaannya ya, teman-teman semuanya. Kegunaannya yaitu untuk mengobati seperti penyakit gatal atau seperti jamur ya. Banyak jamur itu seperti yang ya seperti jamurnya kudis ya, atau borok juga bisa nih. Seperti penyakit yang kena santri itu. Nah, ini namanya itu kalau di sini itu Kimanila. Nah, ya ini namanya Kimanila. Ini kebanyakan tanaman seperti ini dekat-dekat area air. Ya. Area air, tidak meski di daerah yang dingin juga sih atau yang lembab, di daerah yang panas juga banyak. Dan ini bau banget ya. Tapi ini khasiat banget untuk orang-orang sekitar atau di wilayah desa itu untuk obat gatal seperti jamur itu, panu seperti ini nih. Nanti salahnya itu kita lembutkan ya, dihaluskan. Nah, nanti ada semacam udah basah gini nih. Lalu bisa digosokkan ke area kulit yang ada jamurnya. Ya. Jadi kalau di kampung itu gak usah beli seperti obat-obat salep dan sebagainya. Kita cukup aja cari di wilayah sekitar yang dekat dengan air itu pasti ada. Nah, ini namanya Kimanila ya, teman-teman. Mungkin di antara teman-teman yang lainnya udah pada tahu ini untuk obat gatal, semacam untuk jamur, obat kulit ya. Oke, ingat-ingat ya, coba lihat jenisnya seperti ini. Dan ini kalau berbuah warnanya itu kuning ya. Nah, ini udah ininya udah kerasnya. Tapi kalau bunganya itu kuning ke atas gitu ya. Nah, indah. Bunganya indah, cuman agak berbau. Bau ya, memang bau. Nah, ini seperti ini. Oke, mudah-mudahan saya bisa memberikan sedikit manfaat untuk alternatif sebelum beli salep dari apotek. Kita bisa menggunakan tanaman yang ada di sekitar kita. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Baik kawan-kawan, sekarang sudah mulai sore dan kita belum makan ya, belum makan. Nah, salah satu yang akan kita makan hari ini, karena kita kan ada di perjalanan di hutan nih, di gunung seperti ini hutan lebat. Kami akan mencari jenis-jenis tanaman atau vegetasi yang edible alias yang bisa kita makan. Nah, kali ini kami akan menemukannya di hutan seperti ini. Coba kita cari. Ada enggak kalau di sini ya? Coba kita cari ya. Tentu saja kawan-kawan, catatannya kalau kita ngambil sesuatu di hutan dari vegetasi itu prinsipnya tidak merusak ya, tidak merusak alam. Tapi hanya mengambil sebagian kecil aja, hanya sekedar untuk
apa ya, bertahan hidup lah kalau kalau istilah itunya ya. Survival lah kalau istilah kerennya kan gitu. Nah, nanti kita akan makan, kita akan cari tumbuhan ini atau vegetasi ini untuk kita nanti makan pada perjalanan hiking kali ini. Coba kita cari ya. Nah, nih kawan-kawan. Nah, ini nih kawan-kawan. Ternyata tidak jauh dari tempat yang barusan saya bilang. Ternyata di hutan ini kita menemukan juga ya. Kita menemukan salah satu jenis pohon yang bagian tertentunya bisa kita manfaatkan untuk mengisi perut kita. Tapi ingat, kita mengambil ala kadarnya. Saya ingatkan lagi, saya ini akan mengambil pohon ini ya. Tapi ini bukan untuk merusak, hanya mengambil sedikit saja. Ya, hanya mengambil sedikit saja. Baik. Ini sebetulnya pohon apa? Ini salah satu jenis pohon palem-paleman ya. Orang kami ada yang menyebutnya ini pohon apa kawan namanya? Langkap. Pohon langkap. Walaupun sepengetahuan saya memang ada jenis lain yang disebut dengan langkap ya. Tapi jenis palem-palem seperti ini bagus sebetulnya kalau dijadikan sebagai tanaman hias di depan rumah ya. Tapi ternyata ini ada manfaatnya dan bisa kita makan di bagian dalamnya. Coba kita ambil satu ya. Sekali lagi mohon maaf, ini tidak bermaksud untuk merusak lingkungan habitat yang ada di hutan ya. Oke, coba kita ambil. Nah ini kayak gini kawan-kawan. Nah, ini mudah-mudahan ada bagian umutnya ya. Karena kelihatannya memang sudah tua ya. Tapi mudah-mudahan ada nih. Nanti kalian bisa, ini teman-teman saya juga nanti akan mencobanya ya. Nah, coba. Nah, ada nggak ya bagiannya? Ternyata ada kawan. Ada kawan. Nih teman-teman ya, coba perhatikan ya. Ini caranya seperti ini. Butuh perjuangan nih untuk sampai ke bagian paling dalam. Kita nanti akan mengambil, saya akan mengambil bagian dalamnya, ya, bagian yang dalamnya itu bagian muda dari pohon ini. Nanti yang akan menjadi pucuk ya. Nah, masih jauh ya. Nah ini nih. Nih kawan-kawan, sudah ada. Alhamdulillah nih, tidak terlalu dalam. Kita bisa menemukannya nih. Kayak gini. Nah ini nih. Kawan-kawan. Ini adalah bagian pucuk dari pohon ini. Ya. Kalau di kami namanya, ada yang bilang namanya pohon apa tadi? Langkap. Pohon langkap ya. Kalian pernah dengar cilangkap? Nah ini kayak gini. Saya buktikan ya, enak apa tidaknya. Bismillah. Enak. Agak manis. Tidak ada sepet-sepetnya. Juga gurih. Nah, ini gurih. Ya, namanya humut ya. Kami menyebutnya humut atau umut ya bahasa kerennya. Atau bahasa ilaharnya orang-orang nyebutnya umut. Silakan nanti kalau kalian pergi ke hutan, menemukan jenis palem seperti ini, kalian ambil sekedarnya saja, ala kadarnya saja, ya kan? Saya kira kalau kita mengambilnya hanya untuk bertahan hidup ya, sekedarnya saja, tidak melanggar hukum lah ya. Nah, ini, enak banget. Ini kawan, kalian coba. Ini nih, teman saya mau coba juga. Ini nih. Enak. Manis, teksturnya lembut. Ya. Enak. Ya oke baik kawan. Ya sekali lagi, kami tidak bermaksud untuk merusak vegetasi ini, tapi hanya mengambil ala kadarnya aja sebagai bahan referensi bagi kalian yang ketika perjalanan ke hutan atau ke gunung kekurangan bahan makanan. Nah ini edible sekali ya, enak sekali ya pohon kayak gini. Ini daunnya seperti ini. Daunnya seperti ini. Ini jenis palem ya. Ini palem-paleman. Kalau kita ngambil yang gedenya juga banyak nih, tapi ini kita ngambil cuma satu pohon dan tidak merusaknya. Nah, itu coba lihat lagi.
Ya, oke kawan, kita lanjutkan ya. Keren nih, Mbak. Hutannya, treknya keren. Kudu iya kudu ngigir. Posisinya ulah di handapun Bagus tapi. Met, kademet. Kawan-kawan, sekarang kita berada di tebing Gunung Cisuru ya. Ini vegetasinya luar biasa ya. Adem, kemudian ini tebingnya. Aduh. Ya, tebingnya mengasihkan ya kalau kita ini ya kita explore. Walaupun memang naiknya susah, tapi ada sensasi tersendiri ya di alam seperti ini nih. Kalian boleh coba nanti ke sini ya. Ayo kawan, lanjutkan kawan. Hati-hati nih. Kalau kita berjalan di tebing seperti ini, sebaiknya kita berjalannya itu menyamping ya, bukan teman kemudian ada di atas, kita ada di bawahnya. Karena risikonya kalau batu kemudian nanti menggelinding ke bawah karena terinjak yang di atas, itu berbahaya sekali. Karena ininya ya, teksturnya berbatu sekali nih. Ini bahaya. Ayo kawan-kawan, kita menyamping jalannya dengan ke atas. Ya, oke. Lanjut kawan. Ini memang benar-benar jenis hutan tropis ya, yang subur dengan akar-akar yang seperti ini. Nanti kita akan makan siang di bawah pohon yang besar, pohon yang rindang ya. Ya, dengan pemandangan yang indah, dengan suasana yang indah, ada suara burungnya ya kan, suara alam yang indah. Ayo kita ikuti jejak kami, oke? Waduh, ini berapa derajat nih kemiringannya? Ya, kawan-kawan, di perjalanan penelusuran atau di perjalanan hiking kali ini juga kita ternyata menemukan salah satu vegetasi yang menjadi tumbuhan herbal, ya, yang menjadi tumbuhan herbal. Ini namanya, barangkali kalian juga sudah familiar, ini namanya pohon dadap, ya, pohon dadap. Tumbuh subur di daerah yang dingin ataupun daerah dataran rendah. Kalau di kebun-kebun teh, makanya ini banyak. Dan ini saya kira di daerah kalian juga banyak. Ini jenisnya seperti ini. Ini namanya pohon dadap. Orang tua dulu menggunakan atau memanfaatkan daun dadap ini sebagai herbal untuk mengobati penyakit lambung, kawan-kawan. Ya, penyakit lambung. Dan itu pernah saya coba dan ternyata memang manjur. Ya, kayak penyakit mah, umpamakan, ya kan? Sekarang kan banyak orang yang terkena penyakit mah ya. Nah, ketika kita merasa tidak enak lambung kita, maka cobalah cari dadap ini, daun dadap ini di sekitar kita. Saya yakin ada ya. Daunnya seperti ini ya, kayak gini. Nah, ini. Lalu bagaimana caranya, cara penggunaannya? Ya. Cara penggunaannya, ambil daun dadap ini ya, daun dadap ini nih yang jangan terlalu tua juga jangan terlalu muda nih, kayak gini memakan. Ini kayak gini
Ya kan, ambil sampai berapa lembar? Kira-kira 5, 7, 9 atau 11 aja ya. 11 lembar. Kemudian jangan lupa kita berdoa dulu sebelum menggunakannya ya. Agar khasiat dari tumbuhan ini benar-benar bermanfaat dan terasa oleh orang yang atau oleh kalian yang merasakan tidak enaknya penyakit lambung. Daun ini kemudian seperti ini kan, kemudian diperas-peras seperti ini. Tentu saja tangannya harus higienis dulu ya. Diperas kemudian masukkan ke dalam air ya, ke dalam air, airnya yang hangat. Air hangat, kemudian peras terus, galaukan dengan air, campurkan dengan air, kemudian nanti disaring ya menggunakan saringan. Ya, mau puring mau apa terserah ya. Masuk kayak gini kan, seperti ini. Ya kan? Sampai kemudian ini larut di dalam air setelah disaring. Paling bagus itu simpan dulu ya, simpan dulu biar dia adem. Nah, setelah adem kemudian nanti sebelum makan nih, sebelum makan 1 gelas air yang satu larutan dari daun ini dengan air diminum sebelum makan. Tidak percaya dicoba saja ya, insya Allah ini bermanfaat ya, ini bermanfaat ya. Walaupun saya ini tidak berdasarkan hasil penelitian ilmiah ya, tapi ini adalah resep karuhun orang-orang terdahulu, dan orang-orang terdahulu biasanya memang mempunyai pengetahuan yang sangat baik di bidang herbal seperti ini. Nah, lagi ini namanya seperti daunnya seperti ini namanya daun dadap. Ya, silahkan buktikan bagi mereka atau bagi kalian yang memiliki penyakit lambung. Oke, kawan-kawan, kita lanjutkan.